Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Al Amin Wallet. Selamat menonton dan selamat menyaksikan. Sebelum melanjutkan video ini, harap subscribe dan like dan membagikan sebanyak-banyaknya kepada teman-teman agar semakin banyak yang mengetahui dan video ini semakin bermanfaat. Oke guys, kita niatnya berbagi semata-mata ikhlas karena Allah Ta'ala dan ingin membantu petani ataupun peternak walet, sama-sama kita sukses secara berjamaah. Amin ya robbal alamin. Niatnya berbagi, niatnya memberikan motivasi, sedikit ilmu yang kita berikan akan berkah di kemudian hari, seperti itu. Nah, oke guys, di sini kita sedang pekerjaan antisipasi tikus, tokek, ular dan cicak ya, dan sejenis hewan-hewan yang bisa merayap di dinding khususnya. Nah, di sini sebenarnya untuk antisipasi tikus dan ini cicak dan lain-lain itu sebenarnya ada dua kategori ataupun ada dua dua ini yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah memberikan plat seng pada dinding RBW, dan juga kita bisa memberikan kolam untuk di bagian bawah untuk RBW itu sendiri. Nah, kalau misalkan kolam kan juga harus keliling teman-teman, dan biaya memang semakin besar. Nah, kalau seperti ini menggunakan seng plat ini memang biasanya lebih irit dan kemudian pekerjaannya juga lebih gampang. Nah, adapun plat yang saya gunakan ini ukurannya 40 cm ya. Sebenarnya semakin panjang semakin lebar itu semakin baik. Kenapa? Karena memang kalau untuk antisipasi terutama ular itu kan sifatnya ini ya, merayap. Nah, kalau misalkan ular antisipasinya kalau seperti ini hanya dipasang seperti ini, itu kemungkinan besar masih bisa lolos guys ya. Nah, tetapi kalau misalkan dibuat semacam rok, nah lihat nanti kondisinya terakhir ya, video-video terakhir seperti apa bentukan jadinya. Nah, kalau misalkan teman-teman biasanya kan kalau untuk pemasangan plat seng seperti ini hanya seperti ini ataupun hanya datar, tetapi saya memberikan sedikit solusi, sedikit bermotivasi, mudah-mudahan teman-teman semuanya bisa mengaplikasikan di RBW masing-masing. Kenapa? Karena memang hama itu adalah kategori perusak RBW, dalam artian ketika sudah koloni pun RBW kita akan stagnan ketika misalkan terlalu banyak hama, terlalu banyak tikus yang selalu mengganggu RBW itu sendiri, maka biasanya juga RBW itu akan kabur teman-teman, karena dia tidak merasa nyaman di dalam RBW kita. Walaupun setiap bulan itu memang harus dibantu dengan penyemprotan hama, seperti misalkan diamond yang sudah terbukti untuk membunuh seperti misalkan semut, kemudian seperti hewan-hewan kecil-kecil yang lain itu bisa dibasmi seperti itu, rayap dan lain sebagainya teman-teman. Nah, tetapi kita harus tetap berusaha teman-teman agar benar-benar RBW kita aman dari segala jenis hama seperti itu, misalkan burung hantu, kemudian seperti tadi tikus sebenarnya itu memang ganas teman-teman. Kenapa? Karena dia bisa merayap ke sirip dan memakan anakan burung walet. Sama seperti bukan anakannya aja, indukannya aja bisa digigit sama mereka. Begitu juga ular seperti itu. Nah, oke, yang pertama memang kita menggunakan seng plat ya. Ini panjangnya berapa ya satu gulung ini? Ini untuk lebarnya kan 40 cm teman-teman, 40 cm. Kemudian setelah itu, setelah kita pasang keliling, teman-teman, semua bagian pinggir itu nanti kita akan berikan papan di bagian bawahnya. Nah, seperti itu. Kemudian ini kan saya menggunakan paku beton ya, paku beton yang ukuran paling kecil lah, ukuran berapa ya, mungkin sekitaran 2 cm ukurannya. Nah, jadi jangan sampai ada yang bolong. Nah, itu rapet teman-teman. Kalau bisa 10 cm lah pakunya yang dipaku di beton itu, agar tidak ada yang terangkat sedikit pun. Kenapa? Karena kalau misalkan teman-teman ada yang terangkat, ada yang bolong sedikit pun, nah itu adalah celah cicak untuk masuk seperti itu. Cicak ataupun tokek dan lain sebagainya seperti itu. Nah, ini rapet kita buat teman-teman. Nanti kalau misalkan masih dirasa setelah dipasang semua masih ada yang kurang atau masih ada yang bolong-bolong, nah itu bisa ditambah dengan menggunakan paku nantinya seperti itu, agar benar-benar RBW kita safety dari segala gangguan hama. Nah, seperti itu. Ini kan saya niat berbagi teman-teman agar
teman-teman itu channel ini memang saya buat untuk memberikan sedikit motivasi, sedikit pengetahuan yang saya miliki agar kita sama-sama sukses di dalam berbudidaya burung walet seperti itu. Nah, ini sampai selesai ya melingkar ya. Jangan sampai, nah satu yang perlu diingat, jangan sampai diletakkan di bagian atas angin-angin ya. Nah, oke guys. Kemudian setelah dipaku bagian atasnya ini kan pakunya pak rapat ya 20 sentian. Mungkin kalau masih ngangkat seperti ini atau ada yang ngangkat itu ditambahin lagi paku ya guys ya. Karena memang harus benar-benar rapat di bagian sininya agar ketika cicak ataupun nyelip di bagian bawah itu nggak tembus ke sini. Nah, kayak gini kan masih ngangkatnya harus ditambahin kayak gitu. Nah, kemudian setelah semuanya dipaku kayak gini, seperti ini kan sudah dipaku semua ya. Nah, ini jarak dari bawah ini sekitaran 1,30 meter lah. Nah, kemudian dia posisinya berada di bawah lubang angin. Kemudian lebar ini 40 cm ya, lebar aluminium ini. Bukan aluminium sih, ini talang air ya, yang biasa digunakan untuk talang seperti ini. Nah, kemudian setelah dipaku semuanya, semua sisi. Nah, ini usahakan berada di bawah lubang angin, jangan di atasnya. Kalau di atasnya percuma guys. Kenapa? Karena memang takutnya lubang angin ini walaupun ada ramnya, ini nanti bisa bocor seperti ini. Nah, kemudian setelah dipaku seperti ini, rata-rata kan orang masangnya seperti ini ya, hanya dipasang seperti ini. Tetapi ini masih riskan teman-teman. Kenapa? Karena dia biasa seperti ular itu masih bisa lewat lah seperti ini. Tapi kalau misalkan dikasih papan, jadi posisinya ini seperti ini. Oke, kita pasangin papan, kita selipkan papan di bagian bawahnya ya. Ini papan-papan bekas atau papan bekas coran ya. Kemudian kita dorong ke atas, ke atas mentok. Bentar ya. Oke, dorong. Sebelah sana dorong juga. Nah, dorong bagian ke atas, pokoknya mentok ke atas. Nah, oke, ini kan bisa kita lepas ya. Coba dilepas. Nah, kita lepas. Nah, bentuknya jadi seperti ini ya. Nah, seperti ini. Nah, ini papannya seperti ini. Nih kondisinya. Jadi dia nggak akan bisa lewat ininya, hewan-hewan ular apa segala macam, tikus, karena dia memang sudah terblok oleh plat tipis ini seperti ini. Nah, oke, setelah ini terpasang papannya. Kenapa harusnya memang papan dulu sih? Karena memang kalau papan dulu agak susah kontrolnya guys, ataupun agak susah untuk memakunya. Nah, tetapi kalau misalkan plat tipis ini dipasang terlebih dahulu, kemudian diselipkan papan, itu bisa langsung dipaku dari luar menggunakan paku beton. Oke, kita akan paku teman-teman ya. Sebentar kita paku. Oke, ini pakunya menggunakan paku beton sebesar ini ya. Dia harus langsung tembus ke tembok. Oke, kita akan paku. Nah, simple sebenarnya, cuman sebelah sana dulu. Sebelah sana di atas ya, di ujung, diusahakan yang dipaku itu di ujung papan ya. Oke, atas lagi ujung papan. Oke, itu kita paku. Hop, tahan dulu. Di tengah lagi satu. Penting dia sudah tertahan. Ujung atas ya. Oke. Diusahakan didorong ya teman-teman ya. Kalau masang biar benar-benar ininya keangkat. Platnya ini terangkat. Oke. Sudah rapat. Agak di bawah dikit tidak apa-apa, karena ada papannya itu. Terus belum kena terus lah. Oke, sampai ke beton ya, paku lah. Nah, oke, ujung sini lagi.
Ini hanya menggunakan papan-papan bekas ya. Nah seperti ini, jadinya dia tertutup, nggak akan ini. Mix ya. Ini dijamin tikus nggak akan lewat ya. Oke seperti ini. Nah oke guys, paham kan cara pemasangannya seperti itu. Oke Tara, ini hasilnya guys. Setelah kita pasangin papan semua, seperti inilah bentukannya. Nah ini kan tanpa ada yang bolong, tanpa ada celah ya. Kalau misalkan masih ada yang angkat, tolong ditambahin paku teman-teman, agar benar-benar maksimal hasilnya. Nah untuk bagian sudut-sudut kita tambahin lagi seperti ini ya. Nah seperti ini, dan juga bisa nanti kalau misalkan mau lebih bagus bentuknya seperti ini, dipotong tetapi dilebihkan. Nah seperti ini. Nah ini dipotong dulu pelatnya, baru kemudian disambung, tetapi dikasih lebihan ya. Nah seperti itu, tanpa ada bolong sedikit pun. Nah kalau ada bolong seperti ini masih bisa ditambah paku teman-teman. Seperti itulah hasil akhirnya. Mudah-mudahan video ini dapat memotivasi teman-teman semua agar kita sukses secara berjamaah, dan juga insya Allah mendapatkan pahala bagi yang nonton, kemudian bagi yang memberikan mendapatkan pahala yang melimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.